Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan soal ya. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian kita buat dari neraca saldo ya. Nah, contoh ini neraca saldo bengkel mobil sempurna, neraca saldo per tanggal 31 Desember 2018. Jadi jurnal penyesuaian itu diambil datanya dari neraca saldo ya. Jadi dia berkelanjutan terus. Nah, di sini kalian lihat, di sini tercatat dalam neraca saldo kas sebagai berikut 35.125.000 sampai dengan selanjutnya, sampai dengan seterusnya. Jadi totalnya dalam neraca saldo adalah 740.745.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember ada data-data yang harus disesuaikan. A. Piutang sejumlah 120.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Nah, setelah tutup buku tanggal 31 Desember ada lagi data-data yang harus disesuaikan ya. A. Piutang sejumlah 120.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. B. Sewa dibayar 1 Mei 2018 untuk masa 2 tahun. Jadi untuk masa 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. C. Persediaan perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. D. Pemakaian perlengkapan bengkel sebesar 17 juta. E. Gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. F. Peralatan bengkel disusutkan 10% dari harga perolehan. G. Bunga pinjaman dibayar tiap tanggal 1 Maret dan 1 September dengan tingkat bunga 24% per tahun. H. Pada tanggal 31 Desember ada 2 mobil yang direparasi dengan perhitungan jasa sebesar 18 juta dan pekerjaan telah selesai. Jumlah ini belum dibukukan. Jadi jumlah ini belum dibukukan berarti dianggap piutang. Selanjutnya I. Gaji pegawai terutang sebesar 6 juta. J. Rekening air listrik, air dan telepon terutang sebesar 1.200.000. Kemudian K. Pegawai diminta lembur karena ada pekerjaan yang mendesak, uang lembur belum dibayar sebesar 3.150.000. Nah, dari soal-soal inilah yang kita buatkan jurnal penyesuaian. Dan akun-akun yang dibutuhkan untuk membuat jurnal penyesuaian ada utang air listrik telepon kodenya 202, utang gaji 203 dan selanjutnya ya, sampai dengan beban pengusutan peralatan bengkel. Nah, selanjutnya sekarang kita membuat jurnal penyesuaian. Cara membuatnya. Bengkel mobil sempurna. Nah, kita mulai yang A. Tadi soal yang A, piutang sebesar 120.000 dihapuskan. Nah, cara membuatnya, beban penghapusan piutang di debit 120.000, piutang usaha dikredit sebesar 120.000. Nah, untuk lebih jelasnya nanti lihat penjelasan pada pertemuan minggu dahulu ya, penjelasan yang ke-7 yaitu beban penghapusan piutang. Cara memasukkan sini yang mana masuk di debit dan yang mana masuk di kredit. Selanjutnya B. Beban sewa 8 juta di debit, kemudian sewa dibayar di muka 8 juta di kredit. Nah, lihat penjelasan yang ke-1 ya, pada pertemuan dahulu juga ada penjelasan yaitu beban dibayar di muka ya. Cara membuatnya adalah 8 karena dimulai dari bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan dibagi 24 bulan dikali 24 juta. 24 juta asalnya dari neraca saldo ya. Dari di sini. Nah, sewa dibayar di muka 24 juta asalnya. Paham ya? Nah, dapatnya adalah sebesar 8 juta ya. Dapatnya sebesar 8 juta. Jadi 8 bulan Mei, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Selanjutnya yang C, beban perlengkapan kantor 5.500.000 di debit, kemudian perlengkapan kantor 5.500.000. Kode rekeningnya diambil dari akun-akun yang digunakan dari sini ya. 500 beban
beban perlengkapan kantor, yang ini beban perlengkapan bengkel, akunnya diambil dari situ dan dari neraca saldo. Beban perlengkapan kantor 5.500.000, perlengkapan kantor 5.500.000. Nah, lihat penjelasan yang keenam, yaitu pemakaian perlengkapan. Nah, ini diambil dari 12 juta. 12 juta ini diambil dari neraca saldo, yaitu perlengkapan kantor sebesar 12 juta dari neraca saldo dikurang dengan yang tersisa 6.500.000, dapatnya 5 juta, berarti yang terpakai adalah 5.500.000 ya. Ini dapatnya adalah 5.500.000. Inilah yang kita bukukan dalam jurnal penyesuaian. Kemudian yang lihat soalnya, salah. Yang D, pemakaian perlengkapan bengkel sebesar 17 juta. Ini beda ya, beda cara memasukkannya. Nah, ini yang D ini dia langsung tertulis di sini pemakaian. Berarti pemakaian perlengkapan bengkel sebesar 17 juta. Berarti kalau pemakaian itu langsung kita bukukan saja, tidak usah dikurangkan ya. Tidak usah dikurangkan. Berarti langsung kita tulis di sini sebesar beban perlengkapan bengkel 17 juta, perlengkapan bengkel 17 juta. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan. Selanjutnya yang E, beban penyusutan gedung 15 juta, akumulasi penyusutan gedung 15 juta. Nah, dapat 15 juta adalah gedung di neraca saldo dapatnya adalah 300 juta, disusutkan sebesar 5%, maka dapatnya adalah 15 juta. 15 juta inilah yang kita bukukan di sini. Ya. Beban penyusutan gedung 15 juta, akumulasi penyusutan gedung 15 juta. Cara memasukkannya lihat penjelasan kelima, yaitu beban penyusutan aset tetap. Akunnya dilihat dari akun-akun yang digunakan dan di neraca saldo. Kemudian yang F, beban penyusutan peralatan bengkel, sama saja ya. Cara menghitungnya, peralatan bengkel sebesar 200 juta dikali 10%, dapatnya adalah 20 juta. 20 juta, beban penyusutan peralatan bengkel 20 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan bengkel 20 juta di kredit. Selanjutnya G, lihat penjelasan yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Beban bunga 8 juta, utang bunga 8 juta. Nah, beban bunga 8 juta di debit, utang bunga di kredit 8 juta. Cara menghitungnya 4 dibagi 12 dikali 24% dikali 100 juta, dapatnya 8 juta. 4 itu diambil dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. Dikali dibagi 12, 1 tahun, dikali 24% dikali 100 juta, dapatnya adalah 8 juta ya. Selanjutnya H. Nah, H, piutang usaha 18 juta. Kemudian pendapatan jasa reparasi di kredit 18 juta ya. Lihat piutang yang masih harus diterima di penjelasan minggu terdahulu cara memasukkannya. Kemudian I, beban gaji pegawai 6 juta, utang gaji 6 juta karena belum dibayar gajinya, berarti otomatis utang ya, utang gaji. Kemudian J, beban air listrik dan telepon 1.200.000, utang air listrik dan telepon 1.200.000. H, K, beban uang lembur 3.150.000, kemudian uang lembur di kredit sebesar 3.150.000. Yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Minggu depan saya kasih soal ya. Saya kasih soal. Mulai sekarang bagi yang belum paham silakan ditanyakan. Yang kalau memang mau tanya di WA saja di grup, jadi biar sama-sama tahu penjelasannya ya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.